Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Dan ini kita ada Xenia tipe R tahun 2016. Oke teman-teman, dari ceritanya dulu. Ini Daihatsu Xenia saya beli tahun 2016. Tipenya adalah tipe R dan R-nya adalah R standar. Jadi dulu ada 4 tipe. Xenia X Deluxe, X Standard, R Sporty, dan juga R Standard. Lah, yang saya pilih adalah R Standard. Kenapa saya pilih R Standard? Karena ya saya tidak butuh terlalu banyak aksesoris. Nah, kenapa juga saya tidak pilih Avanza? Karena saya tidak butuh pendil-pendilannya, tidak butuh aksesorisnya. Yang saya butuhkan hanya bisa muat orang banyak, durability-nya bagus, terus juga untuk bensin irit. Itu aja yang saya butuhkan. Jadi Xenia tipe R saya sudah sangat cukup gitu. Jadi gini teman-teman, Xenia ini akan kita review kelebihan berserta kekurangannya. Kelebihannya apa nanti saya sebutkan detail-detailnya, kenapa kita harus beli Daihatsu Xenia ini. Kalau teman-teman minat bisa kontak saya gitu. Kelebihannya apa mobil ini dari segi kondisi nanti juga akan saya sebutkan ya. Satu, untuk kelebihan Daihatsu Xenia adalah ini teman-teman, harganya relatif lebih murah ya, lebih murah daripada Avanza gitu. Terus harga secondnya misalnya teman-teman mau cari itu sekarang di kisaran 110 sampai 125 juta tergantung dari kondisinya. Untuk teman-teman yang baru pertama kali pakai mobil ini sangat cocok sekali ya. Kelebihannya satu, itu harganya relatif lebih murah. Kedua adalah ini ground clearance-nya agak disut mas di bawah. Ground clearance-nya sekitar 20 cm. Kenapa ground clearance menjadi sebuah alasan untuk memilih Daihatsu Xenia? Kalau misalnya teman-teman itu hidupnya di kota besar kayak Jakarta, Jogja, Surabaya, dan lain sebagainya, mungkin tidak terlalu memikirkan soal ketinggian ini, ground clearance ini itu. Tapi kalau teman-teman hidup di daerah-daerah kabupaten yang jalannya tidak bagus, atau misalnya di luar Jawa, itu sangat membutuhkan sekali ground clearance yang agak lebih tinggi tuh. Pasti teman-teman merasakan lah kalau teman-teman itu ada di atau berada di luar Jawa atau di daerah kabupaten atau di daerah pegunungan kayak gini ya. Sekarang kita syuting di pegunungan ya mas ya. Terus yang ketiga adalah dia penggerak roda belakang. Nah ini penggerak roda belakang RWD bukan FWD. Kalau MPV zaman sekarang kebanyakan FWD kayak Honda Mobilio, Suzuki R3, terus yang terbaru ini Mitsubishi Xpander, dan lain-lain. Dia memakai penggerak roda depan. Itu tidak akan terasa kalau teman-teman berada di kota besar ya. Kelebihan FWD adalah agak nyaman misalnya dipakai di kota-kota. Tapi kelemahannya kalau di pegunungan kayak gini akan terasa sekali. Akan ada gejala slip ban. Bukannya FWD itu tidak kuat nanjak, tapi karena roda depan itu kehilangan traksi. Lah teman-teman kalau memakai mobil yang penggerak roda belakang ini, untuk gejala kehilangan traksi itu sedikit sekali. Karena beban mobil itu berada di, saat kita nanjak, beban mobil berada di belakang semua. Jadi depan akan kehilangan traksi. Kalau teman-teman memakai penggerak roda belakang itu sangat membantu sekali. Sekarang tidak banyak yang pakai penggerak roda belakang, tinggal Xenia dan juga
saudaranya Avanza. Kalau ada lagi ya juga Rush, juga termasuk Terios. Tapi kan itu beda segmen. Ya teman-teman. Itu pertama harga yang relatif lebih murah, kedua ground clearance, ketiga adalah penggerak roda belakang. Ya. Terus keempatnya adalah dia irit bahan bakar. Untuk bensinnya 1:14 bahkan sampai 15. Kalau di tol itu sampai 18 kilo. Itu irit. Yang ke berapa tadi Mas? Satu apa itu? Satu harga relatif lebih murah, kedua ground clearance, ketiga penggerak roda belakang, keempat irit, kelima juga irit perawatan. Ya. Sekedar sharing ya teman-teman. Saya memakai Xenia ini dari tahun 2016, 2016, sekarang tahun 2021. Jadi udah berapa tahun Mas? 5 tahun. 5 tahun. Per tahunnya saya hanya mengeluarkan uang sekitar untuk servis 1.200.000, servis per 5.000 kilo. Terus 2 tahun berarti kan servis per 5.000 kilo atau 6 bulan, mana yang tercapai lebih dulu. Berarti 1 tahun kita habis cuman 2.400.000 untuk perawatan. Karena ini mobil baru, belum ada part-part yang diganti. Entah itu slow moving atau fast moving. Berarti 1 tahun 2.400.000 dan pajaknya sekitar 2.200.000. Lebih ekonomis dibandingkan dengan mobil-mobil yang lainnya. Itu keunggulannya kalau teman-teman memakai mobil yang pertama dari baru. Masih ada gratisan, masih ada gratis biasa ya servis dan oli dari dealernya. Tuh. Terus untuk kondisinya ini, itu ya kelebihannya ada 5 poin itu ya. Oh iya, mungkin 6 poin untuk akomodasi itu gede banget teman, agak longgar. Kalau mau diisi depan 2, belakang bisa 3, paling belakang sendiri bisa 2. Berarti 2, 5, 7 bisa untuk 7 orang. Kalau dipaksa-paksain bisa 8 sampai 9 orang. Dan dia masih mampu teman-teman ya, untuk MPV ini. Dan kalau kita kendarai, kalau ditumpangi orang, justru shock breaker-nya malah lebih lembut daripada kita kendarai sendiri. Aksesoris dan lain sebagainya nggak usah ditanya lah, standar-standar aja. Dan memang peruntukannya bukan untuk nyaman-nyamanan, tapi dimana dia bisa kita gunakan ya. Kita gunakan untuk ngangkut orang dan juga ngangkut barang ke daerah-daerah, ke pegunungan-pegunungan gitu ya. Nah, saya akan menjelaskan kepada teman-teman soal kondisinya ya. Soal kondisinya kenapa mobil ini harus teman-teman beli itu. Ya, istilahnya ini review, dan juga kalau teman-teman mau minat dengan mobil ini ya juga nggak masalah. Kalau misalnya nggak laku ya sudah, dipakai sendiri gitu ya. Pertama dari catnya, ini kondisi catnya masih bagus banget. Nah, itu bagus banget, minim lecet-lecet ya. Bumpernya belum pernah mentok, entah itu depan atau belakang. Cuman lecet gini tok loh ini, cuman sedikit kayak gini. Kalau misalnya kita kompon itu juga akan hilang. Tuh, kondisi cat oke, belum ada dempul, belum ada cat ulang. Dari pertama kali kita beli tahun 2016 itu sudah kami lakukan perawatan nanokeramik. Untuk kilaunya atau efek basahnya, wet looknya itu kelihatan banget. Ini agak kotor ya teman-teman. Kalau dicuci ini kelihatan basah gitu loh, ada efek basahnya, wet looknya keluar. Efek dari nanokeramik. Nanokeramiknya kita pakai yang 2 layer, jadi 2 lapis. Untuk kelebihannya mobil yang di nanokeramik, satu dari tampilan, kedua dari melindungi untuk goresan-goresan kecil. Jadi tidak melindungi goresan yang agak dalam, tapi melindungi goresan yang agak kecil, bisa meminimalisir. Terus ketiganya adalah
melindungi juga dari getah atau tai burung. Yo. Kalau misalnya getah, mobil kita kena getah dan getahnya itu masuk ke pori-pori, bisa merusak catnya. Dan nano keramik itu kalau udah kita aplikasikan di catnya, dia juga akan merasuk ke pori-porinya, jadi melindungi. Ada efek kerasnya, ada efek melindungi yang masuk di pori-pori itu. Jadi ada misalnya kena cat atau kena getah atau kena tai burung, nanti mudah sekali dibersihkan. Jadi kondisinya ini catnya masih bagus dan plus perawatan nano keramik. Terus yang lainnya adalah ini kondisi bannya sebenarnya ini harus ganti teman-teman. Karena 2016 adalah 5 tahun. Usia bannya 5 tahun. Ini tuh. Minggu 39 ya, tahun 2016. Dari pertama belum pernah ganti bannya. Tapi kalau misalnya teman-teman nanti minat dan akhirnya deal berjodoh, bannya harus ganti walaupun ini masih bagus sekitar 60-70%. Ya. Terus dari sasisnya ini masih bagus banget. Belum pernah saya kasih perawatan anti karat lagi tambahan. Lampunya masih bening. Ini kayaknya udah pernah saya ganti yang kanan ini karena kena dulu saya nggak tahu, tapi di sini nggak ada luka sama sekali, tapi lampunya pecah. Udah saya ganti dengan orinya Daihatsu gitu teman-teman. Terus yang lain, ban depan juga masih bagus sama seperti belakang, belum pernah ganti. Dan untuk tipe Xenia yang R standar, dia masih pakai ban kaleng, belum racing. Yang racing itu X Deluxe atau X Sporty saya lupa. Seri X dan juga seri R yang sporty. Dia ada tambahan velg yang racing dan juga ada body kit di sini. Sama interiornya agak beda. Depan Mas, sini Mas. Dia AD Boyolali. Keluaran pertama. Atau istilahnya lahir di Boyolali. Jadi bukan mutasian. Pajaknya sampai 2021 nanti bulan 12. Jadi tepat 5 tahun plat ini harus diganti. Tuh. Untuk pajaknya seperti yang saya katakan tadi itu sekitar 2.100.000 sampai 1.200.000. Dan ada yang agak lucu teman-teman. Tahun kemarin saya pajaki di Samsat Boyolali. Kata Samsat, mobil ini sudah dipajaki gitu. Tapi sama siapa saya tidak tahu. Mungkin ya ada modus-modus tertentu ya. Atau misalnya ada kan mobil leasingan atau mobil yang belum lunas tapi orangnya tidak ngangsur lagi, istilahnya di sini adalah mobil pedot kayak gitu ya. Dan platnya diganti sama plat yang mungkin orangnya tahu mobil ini bukan angsuran gitu. Itu ya hati-hati ya teman-teman. Terus ada fog lampnya juga bawaan. Tuh. Terus di mesin nanti ya Mas ya. Dari sana sampean Mas. Dia transmisinya manual teman-teman. Manual 5 percepatan. Dan ini masih bagus. Masih kulit jeruk kayak gini. Bisa ditunjukkan Mas. Tuh. Dan juga untuk setirnya dari tahun 2016 dari baru sudah saya cover. Kalau dibuka ini juga masih kulit jeruk. Oh, kelihatan Mas. Nah, masih bagus. Nah, kalau misalnya ini yang beli pedagang bisa untuk promo gitu loh. Setir masih kulit jeruk gitu. Dan kilometernya ini teman-teman 5 tahun tercatat real ini ya 35 ribuan lah. 35.000. Jadi per tahun itu sekitar 7.000 saja. Berjalan sekitar 7.000 per tahun rata-ratanya. Kata orang sih kalau satu tahun itu rata-rata pemakaian adalah 20.000 gitu. 20.000 aja cuman rata-rata. Dan kalau misalnya pedagang-pedagang itu mengatakan kalau kilometer rendah itu sekitar 10.000 itu termasuk rendah. Dan ini cuma 7.000 tahun. Jadi sangat
rendah kilometernya. Tuh. Dashboardnya belum ada luka, tapi ini keras semua ya, materialnya keras semua, belum ada luka sama sekali. Terus kacanya juga masih bening tapi agak berjamur ini teman-teman, karena faktor air yang ada di tempat kita. Itu juga terjadi di mobil-mobil saya loh, yang CR-V atau yang Honda Brio itu juga kayak gini. Terus atapnya belum jadi kapas, jadi belum pernah saya salon, cuman di nano keramik dari baru itu. Terus joknya ya, joknya dari baru saya cover, jadi bareng ya teman-teman. Cover ini nano keramik, terus cover jok dan juga cover lantai ya teman-teman. Kalau ini dibuka kalau joknya ini dibuka, dia masih baru, jadi warnanya seperti ini loh teman, warna coklat seperti ini. Dan ini saya garansi dari baru, belum pernah saya naiki dalam kondisi telanjang, cuman dari rumah ke toko aksesorisnya. Jadi ini masih perawan teman-teman, belum pernah dinaiki ya. Yo ya. Tuh. Terus apa lagi ya? Jadi overall kondisinya masih bagus banget. Kilometer 35.000, pemakaian 5 tahun. Terus lahir di Boyolali. Boyolali adalah salah satu kota yang dalam, bukan di pinggir laut, bukan di istilahnya pinggir laut ya apa? Pesisir, bukan di pesisir. Jadi untuk besi-besinya, undercarriage-nya itu minim sekali terkena karat, teman-teman. Kalau pedagang itu bilang mobil plat AD, mobil plat AE Madiun, mobil plat AA Magelang atau Kedu itu bagus-bagus, tapi saya nggak tahu ya, itu relatif lah. Yang penting kalau teman-teman mau ngecek mobil, ceklah kondisinya, bukan dicek platnya. Tuh. Oke. Terus untuk mesin masih bagus sekali. Terus nanti ya mesin ya, kita langsung 35.000 ya, 35.000 kilo itu tetap mesinnya masih bagus sekali. Tapi ya nggak apa-apa lah, kita biar teman-teman puas. Ini sudah ada peredamnya, cat dalam ini sewarna bodi. Dalam sini juga dicat sewarna bodi juga. Mesinnya 1300 cc, olinya 3,5 liter ya. Dan ini mesin yang sangat bandel teman-teman, belum ada ABS, EBD dan lain sebagainya. Dia masih tradisional banget tuh. Bengkel-bengkel luar, non bengkel resmi masih bisa lah. Nah kali ini tuh akinya juga belum pernah ganti dari baru. Coret-coretan QC kayak gini masih ada ya teman-teman. Ini engine mountingnya juga belum pernah diganti. Ini coret-coretannya masih, ini coretan kayak gini, kuning kayak gini. Terus ini yang juga belum pernah insiden. Ini tulang-tulangannya masih bagus dan juga rapi. Tabrak samping juga aman. Percayalah teman-teman, ini mobil rawatan saya. Sebenarnya mau saya jual juga eman-eman, tapi garasi saya juga sudah nggak muat. Besok kemungkinan saya mau SPK lagi, SPK mobil lagi. Jadi dengan sangat harus rela kita akan menjual satu mobil, entah ini atau apalah gitu. Oh ya, kacanya juga masih ori. Yang jelas tabrak depan aman teman-teman. Lipat-lipatan kayak gini yang ini loh teman. Kalau ini udah pernah insiden, tidak mungkin kayak gini lagi. Susah kayak gini lagi. Kalau misalnya tidak insiden atau istilahnya dicat ulang gitu aja, juga tidak mungkin seperti ini. Pasti ada cat yang berbeda, dari atas ini sama ini akan berbeda. Jadi ada tumpukan cat gitu loh. Cat lama bertemu dengan cat baru tetap akan berbeda. Oke. Ini sebenarnya kita harus salon lagi teman-teman.
Jadi kotoran-kotoran kerak-kerak kayak gini mengganggu tampilan sekali. Tapi ini menunjukkan bahwasanya mobil pengguna, mobil isih mentah. Bukan kalau misalnya ini udah sampai ke dealer mobil second, ini pasti udah bagus banget. Disulap di salon, dibersihkan dan lain sebagainya. Tutup sih ya Mas. Ya, ini nutup ya teman-teman. Kalau saya cenderung kayak gini nutupnya. Akan lebih aman kayaknya loh. Tapi ya nggak tahu nih, versi orang berbeda-beda. Ada yang dari atas sini langsung ditutup agak keras kayak gitu. Oke, atap-atap juga masih bagus, belum ada kejatuhan kelapa lah atau apa itu. Terus ini lihat teman-teman, kalau udah diganti, kaca depan udah diganti, ini tak mungkin serapi ini. Ini masih bawaan dealer. Dan kacanya belum ada baret, belum ada pecah kecil, retak kecil. Wipernya udah ganti, wajar. Yuk, masuk ya Mas ya. Check the mic and make sure it sound right, boys. Kita coba tes jalan ya teman-teman. Ini manual dan saya harus pakai mic. Salah satu kelemahannya mobil ini kurang nyaman teman-teman. Kalau misalnya dipakai ke luar kota atau luar provinsi itu kita capek. Capek karena kurang nyaman, AC kurang adem. Ya mungkin dari peredam atau ya tetap beda lah sama mobil yang di atasnya ini. Jadi menyebabkan kita agak capek kalau keluar kota. Di samping itu torsinya juga relatif kecil. Jadi istilahnya sikile kejul bro, nggo nang luar kota. Beda dengan yang torsinya agak gede kayak Kijang Innova atau Isuzu Panther. Itu torsinya enak banget dan agak limbung teman-teman. Wajar lah mobil tinggi itu agak limbung kayak gini, tapi limbungnya masih tahap wajar, masih batas wajar. Itu salah satu kekurangan dari Daihatsu Xenia yang Grid. Saya lupa namanya Grid Xenia atau Grand Xenia, itu saya kadang tertukar sama Avanza. Grand kayaknya, Grand atau Grid ya, Grid Xenia ya. Kalau kita nyebut ya, kalau pedagang atau orang nyebut yang Xenia Barong gitu, Xenia Barong. Tuh. Selain itu, mobil ini bisa sangat diandalkan sekali. Tuh. Udah perawatannya mudah, murah, ground clearance tinggi, terus durability-nya oke, ya. Bengkelnya ada di mana-mana. Pokoknya teman-teman catatannya adalah kalau mobil keluaran Astra, ya, Astra Daihatsu, Astra Toyota, Astra Isuzu dan lain-lain, teman-teman tidak usah khawatir soal bengkel. Bengkelnya ada di mana-mana. Spare part murah karena jumlah Xenia sama Avanza itu banyak. Jadi pedagang-pedagang itu akhirnya akan nyetok spare part, mulai dari yang ori, KW1, KW2 dan lain sebagainya. Tergantung dari pilihan teman-teman. Kalau saya perawatannya tetap, kalau misalnya ada yang diganti, tetap pakai yang original. Ya, perawatan mudah, murah. Keunggulannya dari
Xenia dan Avanza. Cocok sekali bagi teman-teman yang masih baru mau melihara mobil. Dan tahun 2016 itu saya juga masih baru belajar pakai mobil. Dan saya tidak, pikiran saya dulu tidak beli yang misalnya sedan tua ya, atau mobil yang langsung mahal. Saya tidak, saya pengen belajar untuk mobil-mobil yang tidak terlalu mahal dulu, perawatannya tidak ribet dulu. Dan ini Xenia ini pilihannya. Kalau misalnya nanti teman-teman ada rezeki lagi mau melihara mobil, bisa ke tingkat selanjutnya yang harga di atas 300 juta atau 500 juta kalau sudah bisa merawat si Xenia ini. Tuh teman-teman, termasuk kita pakai untuk istilahnya perang teman-teman. Kalau R3 misalnya dulu, atau kita mobil yang lebih mahal, itu akan terasa eman-eman gitu loh teman-teman. Kalau ini tidak, dia penggerak roda belakang, terus ground clearance-nya tinggi, muat banyak, dan mobilnya tidak premium banget. Ya itu tidak terasa eman-eman, walaupun sebenarnya kita juga harus sayang ya sama mobil. Tapi saat mobil ini kita pakai ke jalan yang rusak, ke kampung-kampung, muat orang banyak, ini kayak oke gitu loh. Habitatnya memang itu. Ini ring bensinnya ya sekitar 14 lah. Ini udah sangat irit, dan dia dari pertama saya pakai Pertalite. Oke ya teman-teman, tetap dukung terus channel saya agar bisa berkembang. Ini sudah mau balik, ini agak rame juga jalannya. Kenapa ya teman-teman? Nggak tahu kan. Akhir-akhir ini agak rame banget jalan-jalan sini. Dan kita pakai manual agak kurang bisa kalau pegang HP. Jangan lupa bahagia, tetap jaga kesehatan. Kami tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check the mic and make sure it sound right, boys.